Udah lulus Pak. Lulus dari mana? Oke. Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut Guys, kuliah? full video kalian bisa nonton di Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Tapi kita coba dari TikTok nih guys, kita gas. Ya, ada yang menarik, bukan urusan yang Oke. jusurnya ya. Siap. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Gimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya. Rumahnya di bantaran kali lah. Aduh. Sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih Aduh. tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Kesalahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Ayo, Di negara mana? ayo. Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai, ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Nggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Dari untuk orang tua, ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Pak. kan biar adil nih ya Pak. Ngeyel banget, Juleha. Gua mah greget. Oke. Murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda Terus tuh gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan, emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke, SMA. ya oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Iya Habis. juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada Iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Terusnya. Gaya banget ya speak up. Tapi di sisi lain gue akui ya, mental si cewek ini ya, katakanlah bocah kali ya, menurut gue tuh mentalnya gue akui lah ya, gue akui mentalnya. Cuman yang gue sayangkan itu jujur ya, kalau gue secara pribadi ketika gue nonton video ini, gue ngerasa kayak ini ngeyel banget sih. Padahal setiap statement dari si bocah ini menurut tuh banyak banget yang ditepis sama Kang Deddy Mulyadi, tapi tetap aja gitu dia masih mengeluarkan argumentasi gitu ya. Ya mungkin berharap bahwa argumentasi dia tuh bisa, ya mungkin bisa tujuannya membuka Deddy Mulyadi gitu. Justru malah sebaliknya. Semua statement yang keluar dari dia itu langsung dicek gitu, langsung ditembak gitu. Perkataannya sih menurut gua parah sih. Saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran Sampai sekolah. dikasih contoh. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan, ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya bully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan. Agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, kayak jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Gusur nangis. Si bagian yang ini nih. Padahal orang tuanya pun udah disinggung-singgung kayak gitu, tapi masih belum aja paham gitu. Dia kekeh dengan statement dia gitu. Orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo. Saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan, gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah, karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap
guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Masih Ya nggak kan? paham Nah, aja. kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia, bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah. Saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Nggak, Kalau Bu. besok pada waktu perpisahan, Dia udah seneng tuh mungkin di hatinya. Iya, gue mau bikin perpisahan sendiri lah, ya kan? Single atau solo karir gitu kan, ngajak mereka teman-temannya. Iya, tapi kalau mobil kebalik lu urus sendiri ya, jangan libatin sekolah. Iya, terus kata sekolah, ih kita bang sekolah nggak ada tuh acara-acara begituan. Nah, lo siapa yang tanggung jawab? Malu kagak mungkin nuntut Kang Deddy Mulyadi lagi. Ya elah, gua mah Kang Deddy Mulyadi lagi yang salah udah begini mah. Aduh, amusin banget. bukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Nggak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura, nggak ada. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, Habis nggak ditilap. ada outing kelas, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu. Kan yang ngebulinya orang tuanya. Nah, mudah harus kritis. Kritis itu padahal yang positif. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200.000. Anjir, 1.200.000. 1 juta doang. Iya, Doang. 1.200.000. Terus Berapa ibunya, ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Setuju yang bayar. Iya, soalnya kan Layak, emang bener. nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan. Sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP Oke. 450. Menurut ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan. Nggak usah Jadi- pakai juga, Bu, bilang aja mahal. Aduh, Juleha sama Mesyaro nih sama aja ini. Juleha sama Mesyaro. Saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani. Sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya, tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Oh, demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Nah, lo. Tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Sekarang teriak-teriak kata penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, saya ngapain ngeluarin uang 10 juta? Setuju, Saya setuju, Pak. ngapain ngeluarin uang 10 juta Setuju, Pak. buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Nah, lo. Bukan miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Cara berpikir begini. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil. Tuh, gaya banget. Masih Ibu nyicil. nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya nggak usah Rasain. bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya Aduh. waktu bikin video TikTok itu kan Juleha. captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja. Yang minta adil. Adila apa lagi? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, cuman ngasih. Pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaan, Rasain. tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, Rasain. dihitung berapa tahun ke belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar Ya, enggak? kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Iya. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin bangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Telak, Nah, ini ini mah rumah telak. nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ih, Ya cuma kalau mereka gitu saya doang nggak ya. usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih, Pak. Apa? Bukan menolak. Ya saya tanya balik, Bu. Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu tuh kontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting mana?
kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Oh, tempat tinggal pun dijawab tuh sama lakinya. Ya Allah ya Robi. Aduh, ngaku miskin tapi hidup gayanya selangit. Julia sama Mesarok nih, gua mampun. Banget nih. Ini siapa sih yang ngedomplengin? Ini nggak mungkin nih, kemauan diri sendiri nih kalau menurut gue nih. Ini ada yang ngedomplengin nih. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar. Setuju Pak. Iya. Membebani orang tua. Lah kemarin kan ada yang nangis tuh di podcast saya, di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Betul. Kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjem 2 juta ke Bang Emok. Iya Pak, memang banyak. Banyak yang ini kemarin Bang Emok semua. Ayo ngaku yang masih sekarang masuk ke pinjam Bang Emok siapa? Coba ngacung, ayo. Ini ngomong-ngomong kamera busem amat sih gue mah. Bang Emok, aduh ampun Bang Emok, Pak, bisa ngasih tukeran Pak sama Banten Pak, aduh gua mah ampun. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan. Ayo, ayo. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Mampu Pak. Mungkin dia mampu Pak, sedih banget. Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja, tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Tidaknya Kagak, itu gua mah murid kagak. juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimil aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Iya. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, RT. silakan aja bikin. Tapi Yeah, di luar ketentuan tetangga, sekolah, kumpulin. saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh Pak kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan saya diperiksa di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Ini gubernurnya lagi bela rakyat biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen? Speak up-nya karena netizennya jadi aneh. Iya. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok, ranking pertama Pinjol. Buat ngontrak rumah aja nggak punya. Ntar dulu. Ini gue lucu pas kedenger ranking pertama Bang Emok. Aduh, Jawa Barat ya. Aduh. sabar ya. Iya karena kan itulah ya, karena kondisi mungkin ya. Kan Bang Emok Ini masih gampang. ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh Bu. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrak, gitu. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan nggak punya, tapi speak up ada wisuda. Pendapat sih, saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Indonesia lemah. Nah generasinya kayak gini. Nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak. Nasehatnya mantap Anak saya yang banget. paling besar Maula Akbar itu bisa pakai motor setelah kuliah semester 3. Sebelumnya nggak boleh sampai tamat SMA. Waktu SMA-nya naik sepeda. Itu cara saya mendidik anak. Gokil. Gitu ya. Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu enggak. Mewakili iya sih Pak. Mau Mbak gimana? Aura. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah?
Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohiman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Hah? Loh. Ya saya nanya, mau terima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan maksain. Perlu nggak? Nggak perlu. Mau terima nggak? Ya biasa namanya juga anak muda. Oke teman-teman, ini gue salut banget ya. Pada saat itu kan Kang Deddy Mulyadi sempat dikritis ketika dia membuat postingan di TikTok atau video di TikTok, terus kemudian berdebat di sini. Tetapi setiap statement yang dikeluarkan dari siapa namanya nih Mbak Aura ini, itu semuanya langsung dijebak, dibungkam gitu guys ya. Dan endingnya dia tetap mau menerima bantuan gitu guys. Ya. Tapi masih tenggel aja gitu, masih mau menerima bantuan tapi gayanya masih tenggel aja. Ampun, gue ada ya gini. Ini akibat ya terlalu sering main TikTok gitu. Oke guys, abis ini kita bakal coba kita lihat beberapa para netizen ya, kira-kira reaksinya gimana ketika melihat Mbak Aura ini ya guys ya. Mau full video kalian bisa mungkin ya di YouTube-nya di Kang Deddy Mulyadi, tapi kita ini kebanyakan dari TikTok ya guys ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.